Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Alwan Muklis Sunardi, nomor NIM saya 21313752212. Jurusan Teknik Informatika D3. Kali ini saya akan menjelaskan rasa cinta kepada Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar sekaligus pedoman kehidupan yang mampu menyatukan bangsa Indonesia. Pancasila memuat 5 prinsip, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selain menjadi ideologi, nilai dalam Pancasila juga dapat diartikan sebagai cita-cita bangsa. Artinya, nilai-nilai yang dimuat dalam Pancasila dapat menjadi visi untuk menjalankan kehidupan berbangsa. Sebagai ideologi dasar negara, Pancasila tentunya harus dihormati dan dicintai. Lalu bagaimana cara mencintai Pancasila? 1. Memahami sejarah Pancasila. Untuk mencintai Pancasila, masyarakat dapat mempelajari sejarah Pancasila terlebih dahulu, mulai dari ide pencetusan, tokoh pencetusan, hingga untuk pembentukan Pancasila. Dengan begitu, masyarakat dapat turut berbangga dengan mencintai kehadiran Pancasila. Mempelajari ideologi Pancasila. 2. Selain memahami sejarahnya, masyarakat juga harus mempelajari dan mengenal Pancasila sebagai bagian dari sendi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan memahami pentingnya nilai Pancasila, masyarakat akan lebih mudah mencintai Pancasila. 3. Merenungkan nilai Pancasila. Dengan merenungkan nilai Pancasila, kita dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap Pancasila dan tanah air. Selain itu, kita juga dapat menumbuhkan empati pada sesama. 4. Mengamalkan nilai Pancasila. Rasa cinta pada dapat tumbuh melalui pengalaman ideologi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan cara menghormati dan menghargai. Sila ketiga dengan cara bergotong royong di lingkungan yang tinggalkan. Cara menumbuhkan kecintaan pada Pancasila tentunya bisa diawali dengan mendorong sikap nasionalisme lewat mendukung timnas kita di ajang olahraga internasional yang dinilai cukup efektif. Setelah itu, Pancasila bisa diinspirasikan dari sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, misalnya saling menghormati, bergotong royong, toleransi, dan lain-lain. Dengan begitu, perlahan kecintaan terhadap Pancasila bisa tumbuh secara tidak langsung karena dikenal lewat contoh-contoh yang konseptual, bukan tekstual. 1. Mengapa isi sila-sila? 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 3. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya memiliki pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan atau beragama. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis tidak bisa menjadi warga Indonesia karena tidak sesuai dengan sila pertama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya semua manusia memiliki derajat yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Persatuan Indonesia. Maksudnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu, yang berbeda-beda, satu ras dan satu agama, namun tetap satu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksudnya Indonesia adalah negara yang demokratis yang mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya negara Indonesia adalah negara yang makmur dan adil. Pengertiannya, menghafal 5 sila dalam Pancasila secara urut, memahami nilai-nilai Pancasila, contohnya memahami makna yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya berperilaku sesuai dengan asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam lingkungan sekitar. Sejarah lahirnya Pancasila diambil dari rapat Dokuritsu Jonbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang mengadakan sidang pertama dari 29 Mei hingga 1 Juni
1945. Kemudian disahkan dan nyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Lahir Pancasila sendiri merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut untuk pertama kali konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara merdeka. Jakarta, Humas BKN melalui keputusan Kepresidenan Kepres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Tokoh perumus Pancasila. 3 tokoh perumus Pancasila, 3 tokoh besar Indonesia yang memberikan usulan atau rumusan dasar negara. 3 contoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Supomo. Sebagai dasar Indonesia, Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman hidup negara dan bermasyarakat. Fungsi utama Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi pada dasar Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya Korito, rumusan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin, diantaranya Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa negara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib bagi NKRI, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Arti lambang Pancasila. Lambang sila yaitu burung Garuda atau Indonesia dilambangkan burung Garuda atau sering disebut juga sebagai Garuda Pancasila. Di dada burung Garuda tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila, yang artinya sebagai berikut. Bintang melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang melambangkan hubungan manusia yang kuat dan saling tolong-menolong. Pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Kepala banteng melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Kepala banteng dimaknai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Padi dan kapas melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak ada kesenjangan bagi warga Indonesia.